Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Ibda Mardianto Padang SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Tangah, Kota Padang. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Iya. Eh, Kali ini Pak kita ngobrol-ngobrol santai seputar kasus kriminalitas yang ada di Kota Padang, Bapak. Khususnya di Kota Tangah ya Pak ya. Iya. Sekarang saya ingin bertanya ke Bapak tentang apakah Pak akhir-akhir ini pernah terjadi kasus kriminalitas berupa pencurian di daerah Kota Tangah, Kota Padang ini, Bapak? Baik. Jadi untuk kasus pencurian di wilayah Kota Tangah ya bisa kita sampaikan ada sesuai dengan laporan dari masyarakat. Adanya pencurian, baik itu pencurian malam hari ataupun pencurian pada siang hari. Ya, itu kalau untuk pencurian di Polsek Kota Tangah di luar laporan-laporan yang lainnya. Berarti bisa kita simpulkan di Kota Tangah ini masih terjadi kasus kriminalitas berupa pencurian ya Pak ya? Ada kasus pencurian itu ada sesuai dengan laporan yang masuk di pelayanan Polsek Kota Tangah. Iya. Ya. Oke, kira-kira lebih tepatnya itu kapan dan di mana terjadinya kasus tersebut, Pak? Baik, untuk pencurian itu ada di daerah pemukiman, ya, di perumahan, dan ada juga di tempat-tempat lainnya atau pergudangan. Ya. Kalau waktunya itu cenderung pada malam hari, ya, jadi cenderung terjadi pada malam hari sesuai dengan data yang masuk yang kita lihat di laporan. Oh baik Pak. Kira-kira siapa yang melakukan kasus kriminalitas itu Pak pada umumnya Pak? Ya, kalau untuk pelakunya, kalau dia tertangkap tangan itu rata-rata umurnya itu sekitar antara 19 sampai 40 tahun. Waduh. Itu kalau dari segi umur, ya. Tapi yang dominan itu karena faktor ekonomi, ya. Nah, sehingga itu terjadi pencurian yang dimaksud tadi. Baik Pak. Berarti hal tersebut mengakibatkan oleh faktor ekonomi yang morat-marit mungkin ya Pak ya? Yang paling utama, paling dominan lah. Iya baik Pak. Bagaimana sih Pak kronologi dari kasus tersebut berdasarkan keterangan dari saksi yang Bapak dengar? Oh, jadi peristiwa itu terjadi yang pertama tadi pada malam hari, ya. Kemudian peristiwa itu dilakukan pada malam hari pada jam-jam kecil, artinya antara jam 1 ya dini hari sampai pagi. Jadi di situ mereka menggunakan kesempatan itu karena pemilik rumah atau yang menjaga sudah mulai lelah, kemudian tertidur, sehingga para pelaku tadi di situ memanfaatkan situasi untuk melakukan aksi-aksinya tersebut. Baik Pak. Kalau dari pihak kepolisian sendiri nih Pak, bagaimana tindakan yang dilakukan untuk menghadapi hal tersebut Pak, sekaligus dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku? Oh ya, yang pertama dalam hal preventif ya, pencegahan, polisi sudah pasti melakukan patroli pada jam-jam rawan yang saya maksud tadi itu di antara jam 1 sampai jam pagi tadi, melakukan patroli ke tempat-tempat rawan untuk mencegah para pelaku-pelaku tadi. Dan yang lain, apabila laporan itu sudah masuk dalam hal proses penyidikan dan tersangkanya tertangkap,
kita akan proses sesuai dengan aturan. Itu sudah ada aturan ya, yang sudah baku untuk dijalankan sesuai dengan undang-undang. Begitu. Sejauh ini Pak, untuk sanksi yang diberikan kepada pelaku yang sudah terjadi apa-apa saja nih Pak, kalau boleh tahu Pak? Iya, jadi untuk para pelaku itu kita sebagai kepolisian itu melakukan proses penyidikan, ya. Iya. Kemudian diajukan berkasnya sampai ke pengadilan. Nanti sanksinya itu domainnya pengadilan. Baik Pak. Nah, berapa ancaman hukumannya? Kalau ancaman hukuman kalau pencurian itu 5 tahun ke atas. Tapi itu sesuai dengan proses persidangan nantinya, karena itu sudah masuk dalam ranah penuntutan sampai ke pengadilan. Baik Gitu, Pak. ya. Iya, itu saja Pak. Berarti dapat kita simpulkan bahwa di Kota Padang ini terjadi kasus kriminalitas berupa pencurian ya Pak ya? Ada di Kota Padang, umumnya khususnya Polsek Kota Tangah, wilayah di Kecamatan Kota Tangah ada, sesuai dengan laporan yang masuk. Baik. Berarti kasus kriminalitas berupa pencurian ini sangat meresahkan pastinya ya Pak ya. Apakah Bapak punya pesan kepada pelaku mungkinnya ataupun kepada semua orang yang ada di Kota Padang, khususnya di Polsek Kota Tangah? Baik, yang pasti kita dari pihak kepolisian Kota Tangah ya, Polresta Padang menghimbau para warga ya, khususnya di malam hari agar tetap waspada, mengunci pintu pagar rumah agar terhindar dari kejahatan-kejahatan. Dan apabila punya sepeda motor, silakan sepeda motornya dimasukkan ke dalam kunci stang. Iya. Ya. Kemudian untuk para pelaku-pelaku ya, secepatnya menyadarkan diri ya, meninggalkan hal-hal perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri ya, apalagi dengan merugikan keluarga. Jadi sebaiknya itu dijauhi agar tetap kita dapat melakukan pekerjaan kita. Di luar itu masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain ya, yang dapat kita kerjakan tanpa punya risiko hukum, kira-kira demikian. Baik, itu saja diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Selamat siang. Ya, Baiklah pemirsa semuanya, itulah pembahasan tentang kasus kriminalitas yang ada di Kota Padang, khususnya di Kecamatan Kota Tangah tepatnya ya. Untuk teman-teman semuanya tetap berhati-hati, jaga keselamatan dimanapun teman-teman berada. Saya Do Putri Adela, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.